Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, keluarga bahagia, anak soleh. Insya Allah semuanya deh kebaikan diberikan kepada kita. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan dibereskan. Insya Allah semuanya itu akan dibuka oleh Allah. Kebaikan, impian, rahmat insya Allah akan diberikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan ya bahwa bersyukur itu salah satu cara menjadi kita orang yang berlimpah. Semua orang itu pasti ingin hidup yang berlimpah. Berlimpah secara materi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin berlimpah, banyakin bersyukur. Caranya adalah selalu ucapkan ulang-ulang kata-kata, mau tidur, bangun tidur, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar terbayar, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku bahagia, semuanya katakan. Walau faktanya berbeda, itu berdoa dengan cara bersyukur tuh Masya Allah powerful. Coba deh pelajarin, lihat di Google atau di YouTube. Cara berdoa dengan bersyukur itu powerful banget. Apalagi ketika kita berdoa bisa membayangkan, memvisualisasikan keinginan kita itu seolah-olah keinginan kita itu benar-benar kita dapatkan, sudah kita miliki. Walau faktanya berbeda, itulah kekuatan pikiran. Ditambah lagi dengan kekuatan kita melibatkan Allah. Wah, ini Masya Allah. Jadi terus teman-teman latih. Jangan pikirkan hasilnya, lakukan saja. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Alhamdulillah ya Allah, uangku banyak. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya selalu katakan itu, ulang-ulang itu. Mau tidur, bangun tidur, ucapkan saja sebanyak-banyaknya. Duduk sebentar atau sambil berbaring ucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah. Semuanya Alhamdulillah. Insya Allah deh, percaya. Insya Allah ketika itu kita rutinkan, lihat hasilnya. Walaupun kita nggak fokus pada hasil, tapi lihat secara sadar atau tidak sadar, kehidupan Anda pasti berubah. Rezeki Anda pasti bertambah. Insya Allah teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum saya materi seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Nomor saya, WA saya, Japri saya akan balas dan saya akan masukkan Anda ke grup. Karena insya Allah teman-teman sudah banyak yang bergabung di grup itu ya. Kita sana sharing, kemudian saya juga sering kasih materi. Teman-teman yang lagi down karena utang saya motivasi, saya kasih semangat. Termasuk di video ini ya. Teman-teman yang baru saja menemukan channel ini harus semangat. Jangan lemah, jangan takut, ada Allah. Termasuk yang di grup. Nah, kalau mau bergabung di grup silakan hubungi saya, WA saya akan balas. Saya akan masukkan Anda ke grup dan insya Allah di situ di grup Mahkota Hati kita juga adakan kelas online. Yang ingin benar-benar serius belajar bagaimana melunasi hutang dengan polanya Allah, caranya Allah, silakan ikuti kelas online yang kita adakan. Itu insya Allah teman-teman yang sudah bergabung, Masya Allah, yang tadinya mereka ketakutan, kemudian gemetar saat menghadapi penagih hutang, walau hutang nggak ada, sekarang insya Allah. Karena di sana materinya banyak, ada riyadhah, ada meditasi, ada ya banyak deh, ada materi-materi yang dan insya Allah kami bersama tim itu membimbing. Buat teman-teman yang sedang terpuruk karena utang, insya Allah kita bimbing terus supaya hati tenang, supaya insya Allah keajaiban itu ditemukan. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih materi tetap tentang hutang ya. Intinya gini, sebenarnya pertanyaan ini berkali-kali sudah saya jawab, tapi nggak apa-apa ya. Pak, saya harus gimana lagi sih? Semua amalan sudah saya kerjakan, bahkan amalan itu ekstrim, melebihi dari orang-orang itu melaksanakannya. Sholat tahajud saya mentokin, duha saya mentokin, semuanya itu saya mentokin, sholawat, istighfar nggak pernah saya tinggal. Tapi kenapa keajaiban belum saya temukan? Kemudian jalan keluar kenapa belum saya temukan? Nah, saya akan jawabnya. Sebenarnya sudah saya jawab nih semalam video jawabannya di video kemarin ya, tentang cara Allah melunasi hutang gitu. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Jadi gini teman-teman, ketika mengamalkan sesuatu itu fokusnya jangan hasil. Jangan pikirkan solusi, jangan pikirkan keajaiban, jangan pikirkan dari mana cara, jangan, itu nggak wilayah kita. Saya meyakini deh, bener kan, ini Bapak yang japri ke saya nih, nggak saya sebutkan nama yang japri ke saya tuh gitu, saya bilang, Bapak jangan fokus ke hasil. Dia jawab apa? Iya Pak, selama ini saya fokusnya ke hasil. Itu dia masalahnya. Jangan ke hasil, lakukan saja. Pantaskan saja diri kita, nikmati saja semuanya. Kalau kita fokusnya pada hasil, kita makin stres sendiri. Akhirnya itu tadi kayak Bapak itu tadi,
mulai ragu, nggak yakin lagi, mulai malas berdoa, mulai malas bangun tahajud gitu. Kalau nggak salah dia bertanya tuh sudah 45 hari Riyadhah yang ngamalkan itu tapi nggak ada perubahan. Karena fokusnya hasil. Itu artinya kita maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa yang ngatur dia. Ini siapa? Allah, bukan kita. Jadi kalau Anda berdoa, kita meminta kepada Allah, kita lewat Riyadhah amalnya, ya sudah lakukan saja. Jangan pikirkan hasilnya. Percaya deh teman-teman semuanya. Ketika kita ikhtiar datang ke Allah, sungguh-sungguh, apalagi sholawat, istighfar, kita rutinkan, benar-benar kita kencangkan, insya Allah pasti berhasil. Doa itu ya, keinginan itu, jawabannya pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Cuma ada syaratnya, sabar. Terima, sabar, ya, ikhlas itu teman-teman semuanya. Kalau kita berusaha harus sesuai dengan keinginan kita, itu namanya kita maksa Allah, ngatur Allah. Ente siapa? Yang punya dunia ini siapa? Yang punya dunia ini Allah. Nggak bisa kita suka-suka kita harus begini, nggak bisa. Ente siapa? Kita ini siapa? Kita ini hamba Allah, kita ini bodoh, kita ini lemah, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tugas kita itu meminta. Lakukan saja ibadah itu, amalkan saja ibadah itu dengan keikhlasan semampu kita, bahasa saya semampu kita. Biarkan saja Allah yang menyempurnakan itu semua. Anda misalnya mengamalkan istighfar, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk dan segala macamnya, lakukan saja. Berusaha saja lakukan itu, dawamkan itu. Insya Allah nanti Allah yang sempurnakan. Allah akan bukakan jalan. Jangan paksakan diri kita harus sesuai keinginan kita, nggak bisa. Semuanya itu dalam genggaman Allah, semuanya itu Allah yang atur, bukan kita. Jadi sudah deh, nikmati saja, amalkan saja dengan kesungguhan hati, istiqomahin. Sampai kapan itu? Jangan pakai waktu dan jangan hitung-hitungan, ya sampai mati. Jangan ketika banyak masalah kita kerjakan tahajud, banyak sholawat, istighfar, gitu masalah sudah selesai kita nggak kerjakan lagi. Nah ini namanya hitung-hitungan, itu namanya orang nggak tahu diri. Mau ada masalah, nggak ada masalah, tetap lakukan. Makanya saya bilang itu ke grup ya, buat teman-teman yang sudah ikut kelas online itu, ngamalin Riyadhah itu sampai akhir hayat, bukan pada saat ada masalah, selesai masalah. Enggak, hati-hati nanti bisa ditempeleng lagi tuh sama Allah, nggak bersyukur namanya. Amalkan terus Riyadhah itu sampai akhir hayat. Karena tujuan kita bukan hanya dunia. Tujuan kita bagaimana hidup kita itu di dunia itu bahagia, di akhirat juga bahagia. Lewat apa? Itu tadi, lewat amalan, ya kan? Lewat perbuatan kebaikan, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Lakukan itu. Kalau saat ini kita sedang terjerat masalah utang, terpuruk karena utang, karena ekonomi, mintalah kepada Allah melalui amalan itu, kita istiqomahkan, kita berdoa. Kalau semuanya selesai, kita sudah diangkat itu, utang selesai, ekonomi insya Allah sudah mapan, mintalah kebahagiaan akhirat. Jadi permintaan kita itu kan bukan hanya lunas utang, banyak. Anak supaya soleh, supaya masa depannya bagus, keluarga supaya bahagia dan lain sebagainya, itu terus lakukan sampai akhirnya, bukan hanya sebatas saat kita ada masalah, tidak. Jadi ini buat Bapak yang bertanya, atau umumnya untuk buat teman-teman semuanya yang sudah ngamalin semuanya, tahajud, sholawat, belum menemukan keajaiban, itu tadi ingat, jangan fokus pada hasil, sabar, terima ridho, sabar, lakukan saja. Percaya deh, memang saya akuin ya, tantangan itu dari dalam malas, terus menunggu itu bosan. Tapi ente mau kemana? Mau maksa gimana? Cara terbaik itu ya datang ke Allah. Ente mau lari kemana? Nggak bisa. Ente mau lari kemana? Nggak ada. Adakah dunia selain dunia Allah? Nggak ada. Jadi kita itu hanya menjalani. Kita itu hanya meminta, memohon kepada Allah. Selebihnya apa? Ya Allah. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan pikirkan hasil. Nikmati saja prosesnya dengan segala kepahitan, kesulitan yang kita alami. Tapi percaya deh, Allah sudah ukur semuanya. Allah akan berikan, Allah akan kabulkan di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Gak mungkin enggak, kita saja yang gak sabar. Jadi kalau sudah teman-teman saat ini yang sudah merasa tahajud, duha, sholawat, istighfar, kemudian sholat hajat, sholat taubat dengan segala macamnya, tapi keajaiban belum datang, coba cek. Ente berpikirnya, harapannya itu apa? Terlalu mengharapkan hasil kah, atau terlalu mengharapkan yang lainnya? Boleh berharap. Kita memang ketika berdoa itu berharap kepada Allah. Tapi jangan serta-merta itu berpikir itu, ya Allah dari mana jalannya? Jangan. Makanya saya katakan ya, lagi-lagi saya katakan rumus keajaiban itu, setelah kita berdoa, meminta, lepaskan. Jangan pikirkan lagi. Biarkan saja Allah yang ngatur semuanya. Tugas kita ya sudah. Yakini saja bahwa apa yang kita minta itu satu saat cepat atau lambat pasti dikabulin oleh Allah.
insya Allah hidup kita tuh akan diatur oleh Allah dan ditata, diperbaiki oleh Allah. Karena kita fokusnya itu sudah memperbaiki diri, menata hati dan sebagainya. Bukan fokusan kita itu pada hasil. Walaupun saat itu kita sedang banyak masalah, pingin banget masalah itu cepat selesai, tapi kita menikmati itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu teman-teman semuanya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.